It must be. I don't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penasaran kan teman-teman? Lihat dari awal ceritanya tadi. Oke, untuk mengetahui kenapa si kakek dan nenek bisa berdarah-darah begitu, kita tonton aja filmnya. Selamat nonton. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Film pun dimulai. Di suatu desa yang sangat indah, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Euge. Di pagi hari, Euge dibangunkan oleh bunyian klakson mobil ayahnya. Hey! You selling your pet? Ini Franci, ayahnya Euge. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat keras kepala dan mau menang sendiri. Euge dan ayahnya tinggal terpisah. Eugen tinggal di rumah lamanya bekas peninggalan ibunya. Ibu Eugen telah lama meninggal. Ayah menawarkan Eugen tentang proyek besar, yaitu tentang penggusuran rumah temannya Eugen, tetapi Eugen tidak menyetujuinya. Kembali ke dalam rumah, Eugen lagi bersih-bersih di ruang bawah tanah. Eugen menemukan kepala tengkorak. Lagi asik mandi dan bernyanyi-nyanyi, Eugen dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang membawa kepala tengkorak itu. Ayah bertanya, "Di mana kamu menemukan ini?" Eugen menjawab, "Aku menemukannya di ruang bawah tanah." Tidak hanya dengan ayahnya, Eugen juga menunjukkan ke beberapa temannya, yaitu ayah dari temannya dan satu lagi temannya yang bernama SP, tentang kepala tengkorak itu. Karena proyek ayahnya untuk menggusur rumah temannya, terpaksa teman Eugen yang bernama William dalam beberapa hari ke depan akan pindah ke Australia karena rumahnya digusur. Ini William, teman Eugen satu-satunya. Di malam ini, William dan Eugen ada di diskotik dengan keadaan mabuk berat. Karena dalam keadaan mabuk, William dan Eugen pun berkelahi. Eugen tidak sengaja mendorong William dan akhirnya melukai punggungnya. Fucking stones are still sharp enough. Dari kejauhan terdengarlah seorang laki-laki yang meminta mereka untuk cepat pergi dari lapangan itu. Ternyata ada sesosok binatang buas yang langsung menyerang William. Akhirnya pun William tewas seketika. Ternyata suara yang menyuruh mereka keluar dari lapangan adalah ayah William. Ayah William sangat sedih karena melihat dengan mata kepalanya sendiri anaknya diburu oleh binatang buas. Euge melihat kejadian aneh, yaitu darah yang tersedot oleh tanah. Semua pun sangat berduka akan kepergian William yang sangat tragis. Keesokan harinya, proyek ayah Eugen pun segera dimulai. Ayah William datang menemui Eugen, berusaha untuk memberi pengertian agar proyek itu tidak segera dilaksanakan. Ayah William mengingatkan kejadian yang merenggut nyawa anaknya, yaitu darah yang tersedot ke tanah akibat tumpukan batu-batu yang dianggap keramat. Dan akhirnya tumpukan batu itu dihancurkan oleh Eugen. Ini Charlie, orang yang bertugas untuk menjaga base camp. Malam itu, Charlie merasa ada seseorang di luar base campnya, dan Charlie pun berusaha untuk mencari orang itu. Jeremy! Karena merasa tidak ada siapa-siapa di luar, Charlie pun memutuskan untuk masuk lagi ke base camp. Tetapi di dalam base camp, ia terbunuh. Esok paginya, Euge, ayah dan teman-temannya datang ke base camp. Mereka mencari Charlie karena mereka mendapati pintu pagar masih tertutup dan batu yang sudah dihancurkan tersusun rapi kembali.
Eugene tetap terus mencari Charlie hingga ayahnya lah yang berhasil menemukan Charlie, dan Charlie pun kembali ke base camp. Tetapi keadaan Charlie tidak seperti biasanya, sehingga ayah Eugene pun meminta Eugene membawa Charlie ke dokter. Tapi di perjalanan Charlie menyerang Eugene. Check his head there. Eugene pun berusaha untuk menjelaskan kepada ayahnya bahwa Charlie ingin menyerangnya, dan tiba-tiba lampu pun mati. Something really wrong with him, Dad. Tiba-tiba salah satu dari mereka tertarik oleh makhluk halus. Mereka berencana ingin kabur dari base camp dan mencari kunci mobil. Saat mencari kunci mobil, tiba-tiba Charlie muncul. Dan langsung berusaha menyerang Eugene. Untung ada mantan pacarnya William untuk membantu Eugene dengan cara memukul Charlie, dan akhirnya Charlie tertusuk oleh tombak. Charlie pun is dead. Where's the fucker? Stone dead. Di tempat lain, mereka menemukan teman mereka yang hilang tadi dalam keadaan sudah mati mengenaskan. It's a lump of hard hat. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata Charlie pun hidup kembali dengan tombak yang masih tertusuk di perutnya. Ayah Eugene pun berusaha untuk menarik tombak itu, dan akhirnya Charlie pun terpental ke dalam lubang. Sangat melelahkan, ternyata Charlie pun belum juga mati. Akhirnya mantan pacarnya William memiliki ide yang cemerlang. Sudah ditimbun dengan tanah pun, Charlie tetap juga masih hidup. Dan terpaksa ditambah lagi dengan tumpukan batu-batu. Akhirnya Eugene menceritakan kejadian yang aneh menurut dirinya, yaitu kematian William yang darahnya tersedot dengan tanah. Ternyata Charlie pun hidup kembali, dan mereka berlari ke birit-birit ketakutan, dan akhirnya masuk ke rumah George, adalah ayah dari almarhum William. How you doing, Polly? Kematian William membuat ibunya depresi. She got worse after the funeral. Ketika ingin pergi dari rumah George, Eugene dan si perempuan menemukan sesuatu yang ganjal, sehingga Eugene masuk kembali ke rumah George. Dan tentu saja Eugene mendapatkan seekor mayat binatang buas yang telah mati. That's for the barbecue or something. Tentu saja Eugene meminta penjelasan dari George tentang semua ini. Why is there a bottle of Charlie's cheap sauce in your Jeep? Eugene. George memberi pilihan kepada Eugene. You can turn around and walk away. I'm asking Eugene. I want to know. Eugene pun menjawab, dan George pun memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Well, you can go in now. Di balik kamar inilah semuanya akan terungkap. George pun membuka pintu kamar yang selama ini tidak diizinkan oleh ayah William untuk masuk ke dalamnya. Ternyata guys, sungguh tak disangka, ternyata William masih hidup dan berubah menjadi monster yang sangat ganas dan haus akan darah. George pun sangat terkejut melihat hal itu. Well, any crack? Semua ingin tahu apa yang terjadi. Akhirnya Eugene pun memberitahu bahwa William masih hidup. Sang mantan kekasih sangat terkejut dan histeris. Mereka pun akhirnya berkumpul. Eugene pun meminta penjelasan kepada ayahnya William mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Ayah William pun memulai ceritanya. I locked him in the good room. He was hungry, so I gave him meat he wanted. William bisa hidup kembali bukan karena dia mati dibunuh oleh binatang buas, karena dia mati badannya tertusuk oleh tumpukan batu-batu yang dianggap keramat. Saat mayat William pun ingin dimandikan, ternyata William pun bangun kembali dari kematian. An end to it. Karena tidak ada cara lain, maka dari itulah ayah mengurung William di dalam kamar. Ayah William menceritakan tentang asal-usul tumpukan batu yang dianggap itu kuburan. Yang konon, jika siapapun yang terluka oleh batu itu, dia akan menjadi monster penghisap darah. Ya, itulah yang terjadi oleh William, karena ia pernah terluka oleh batu runcing di salah satu tumpukan batu itu. Dan ayah berinisiatif untuk membuat Charlie pun menjadi monster penghisap darah dengan cara melukai Charlie dengan salah satu tumpukan batu itu, dengan tujuan agar proyek itu tidak bisa dijalankan dan mereka tidak jadi digusur, karena ayah bingung akan membawa William yang sudah menjadi monster itu kemana lagi. Karena ayah sangat menyayangi William, karena ayah merasa yang saat itu menjadi monster masihlah anaknya, hingga ayah tidak tega untuk membunuhnya. Pada akhirnya ayah Eugene pun akan turun tangan, tapi sebelum itu mereka merencanakan sesuatu untuk bisa dapat melumpuhkan William yang sudah menjadi monster. Ayah William meminta tolong kepada Eugene, ayah dan teman-temannya untuk segera mungkin menghentikan William, dan mereka pun akhirnya sepakat untuk menyusun rencana bagaimana cara melumpuhkan William. Dibutuhkan satu orang untuk memancing William agar segera keluar dari tempatnya. Dan akhirnya Eugene pun bersedia untuk memancing William agar keluar dan bisa dilumpuhkan. Eugene pun mulai berkomunikasi dengan William. Well, Ballbag, you're looking well. Come out for a bit. Setelah pintu terbuka, Eugene pun segera lari. William pun sesegera mungkin mengejar Eugene. Tetapi tiba-tiba langkah William pun terhenti. Eugene pun berusaha meyakinkan William agar dia maju dan setelah itu bisa dapat dipukul oleh ayahnya. Tetapi William pun tidak bergubris, dan pada saatnya mantan pacar William pun datang dan memegang tangan Eugene. William pun sangat marah, merasa sangat dikhianati oleh pacar dan temannya sendiri. William segera mendekati Eugene dan ingin segera membunuhnya. Saat William ingin berjalan mendekati Eugene, ayah bersiap ingin memukul William, tapi ternyata ibu William menggagalkan semua rencana. Ia menembak tepat di lengan ayah William. Come to me, Pat. Karena itu bukan lagi William, akhirnya ibu pun terbunuh di tangan anaknya yang sudah menjadi monster. Melihat kejadian itu, Eugene dan yang lainnya berlari terbirit-birit keluar rumah. George, ayah William, akan segera membunuh William, tapi sayangnya saat ia ingin membunuh William, senapan yang ia bawa pelurunya habis dan terbaliklah ayah yang terbunuh oleh William. William masuk ke rumah lagi dan berusaha mencari Eugene, ayah dan temannya. Tetapi karena sangat lapar, William masuk ke tempat pembekuan daging. Tetapi sayang, di sana SP pun bersembunyi. SP langsung ditangkap oleh William. Tetapi sayang juga, SP pun
terluka oleh sahitan kukunya William. Oh, Christ, SP. Eugen pun sesegera mencari SP dan melihat perut SP yang sudah terlihat ususnya dari luar. Eugen pun merasa bersalah telah melibatkan SP di dalam masalahnya. Eugen dan teman perempuannya berusaha untuk menghentikan darah yang mengalir dari perut SP, tetapi sayang, nyawa SP tidak bisa ditolong lagi. Eugen dan teman wanitanya sangat bersalah dan sangat sedih. Eugen, ayah dan teman perempuannya membawa William yang sudah dimasukkan ke dalam peti dan segera untuk menguburnya di dalam tanah, ditambah lagi dengan menumpukan batu-batu di atasnya. Dari tempat yang berbeda, semua orang dari mulut, hidung, mata, dan telinganya mengalir darah yang disedot oleh tanah. Seperti yang kita ketahui tadi, kita ingin mencari tahu tentang nenek dan kakek, mengapa mata, hidung, dan telinganya mengeluarkan darah. Ibu si wanita ini pun ikut menjadi korban. Di hidungnya mengalir terus tanpa henti darah. Eugen pun berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Remains, bodies, bones. Dan Eugen pun tahu asal sumber ini terjadi. Where it is? Have I somewhere? Go to Malthus. That was his lair. That's what. Akhirnya Eugen kembali ke rumahnya untuk memastikan yang sebenarnya terjadi. Eyes closed. It's going to be looking for you. What the fuck is that? Entah mengapa tiba-tiba ayah memukulnya dan ia pun jatuh pingsan. Setelah Eugen jatuh pingsan, ayahnya menghadapi monster itu dengan sendiri. Merasa telah membunuh monster tersebut, ayahnya langsung membangunkan Eugen. You're alright. What happened? You fainted. Masih mengobrol dengan Eugen, ayahnya tidak sadar bahwa kepala monster tadi itu menyatu lagi dengan tubuhnya. Monster itu hidup kembali dan melempar sang ayah, terus mengapak kaki sang ayah. Eugen pun tidak tinggal diam melihat ayahnya disakitin. Eugen pun langsung bertindak. Untuk sementara waktu, Eugen berhasil membawa ayahnya menjauh dari monster tersebut. Karena monster itu terlalu arogan, mereka terpaksa melarikan diri melewati pipet yang besar untuk keluar dari rumah itu. Dari kejauhan, Eugen dan ayahnya pun memantau pergerakan si monster. Eugen meminta ayahnya untuk masuk ke dalam dan bersembunyi, tapi sialnya ayahnya masuk ke dalam lubang. Eugen pun menyusul ayahnya juga ikut masuk ke dalam lubang. Shit. Tetapi sayangnya si monster jelek itu mengikuti Eugen dan ayahnya ikut masuk ke dalam lubang. Eugen terpaksa mematahkan kaki ayahnya dan mencabutnya untuk senjata melawan monster jelek itu. Akhirnya monster jelek itu ditusuk oleh Eugen menggunakan kaki ayahnya. Masih dalam keadaan hidup, monster itu langsung dikubur oleh Eugen menggunakan batu-batu yang ada di rumah itu. Akhirnya monster itu ditanam seperti menanam pohon di dalam rumah bersama batu-batu.
Eugene pun langsung menghampiri ayahnya yang sudah tertunduk lesu karena kehabisan darah. Akhirnya ayah dan anak ini bisa melumpuhkan monster jelek itu dan dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Film pun selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.